Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Mutiara Kultum, menggugah kesadaran, menginspirasi perubahan. Buat teman-teman yang baru klik video ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Kira-kira materi apa sih yang akan disampaikan pada Kultum kali ini? Oke, langsung saja kita sambut Ustazah Dina Setianingsih, SOSI MPD, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallim ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Sholawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mustami'in dan mustami'at yang diberkahi oleh Allah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi pelopor pembaharuan Islam di Indonesia. Mengapa Muhammadiyah dikatakan sebagai gerakan pelopor pembaharuan Islam di Indonesia? Karena Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912, yaitu pada zaman kolonialisme Belanda. Dan Muhammadiyah didirikan dengan tujuan sebagai bentuk purifikasi atau pemurnian atas masalah akidah dan ibadah, dan modernisasi atau reformasi untuk bidang-bidang muamalah dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang menjadi pertanyaan yang kedua adalah, apakah pembaruan Islam ini merupakan bid'ah atau menyalahi syariat Islam? Dan jawabannya adalah tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan berdasarkan ayat di atas, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai keyakinan yang kuat untuk memperbaiki kehidupan dan pola pikir umat Islam pada waktu itu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam melakukan pembaharuan Islam? Yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pembaharuan Islam diantaranya adalah yang pertama membaca, memahami, dan mengkaji setiap ayat Al-Quran bersama murid-muridnya dalam kegiatan rutin kuliah subuh, yaitu Kiai Suja, Kiai Haji Air Fahrudin, Haji Tamim, Haji Hisam, Haji Syarkawi, dan Haji Abdul Ghani. Dalam kuliah subuh ada suatu cerita atau anekdot, dan ada salah satu surat yang fenomenal di dalam Muhammadiyah sebelum didirikan organisasi Muhammadiyah. Surat tersebut adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini adalah surat Al-Makiyah yang berisi atau yang terdiri dari 7 ayat yang ayatnya cukup pendek. Surat Al-Ma'un ini adalah sudah menjadi rutinitas, menjadi rangkaian Al-Fatihah dalam jamaah sholat subuh antara Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama murid-muridnya. Tetapi dalam surat ini ada hal yang menggelitik, yaitu ada pada ayat kedua dan ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat yang pertama. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Kemudian 6 ayat berikutnya adalah jawaban dari ayat pertama. Yang menjadi perhatian atau yang diperhatikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu adalah ayat kedua dan ayat ketiga. Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Nah,
Pada ayat kedua dan ayat ketiga ini terdapat dua kata. Yang ayat kedua yaitu kata yatim dan ayat ketiga yaitu miskin. Nah, terdapat dalam sebuah cerita atau anekdot oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama murid-muridnya untuk pergi berkeliling mencari orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Dan kalau sudah dapat, mereka membawa pulang ke rumah masing-masing untuk ditampungnya. Kemudian setelah itu murid-muridnya disuruh bertanya kepada orang miskin dan anak-anak yatim tersebut tentang apa yang mereka butuhkan. Ternyata yang mereka butuhkan itu adalah ada yang membutuhkan makanan, ada yang membutuhkan obat-obatan, ada yang membutuhkan tempat tinggal, dan ada juga yang ingin belajar ngaji, juga membutuhkan pekerjaan. Nah, setelah diketahui jawaban-jawaban dari orang miskin dan anak yatim tersebut, barulah Kiai Haji Ahmad Dahlan menyuruh muridnya untuk membantu orang-orang miskin tersebut sesuai dengan kebutuhan. Apabila mereka tidak mau dikatakan atau tidak mau termasuk orang-orang yang mendustakan agama, sebagaimana berdasarkan surat Al-Ma'un ayat kedua dan ayat ketiga tersebut, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan orang yang tidak memberi makan orang miskin. Kemudian kegiatan tersebut ini dilakukan secara berkala. Setelah itu secara berkala dan secara rutin, dan akhirnya dibentuk sebuah tempat atau sebuah rumah yang nama rumah tersebut adalah PKU, dan PKU itu adalah kepanjangan dari pembinaan kesengsaraan umat. Jadi tempat untuk membina kesengsaraan atau masalah umat Islam gitu. Nah, dari sini bisa kita pahami, miskin itu bukan hanya orang-orang yang tidak mempunyai makanan, akan tetapi miskin itu adalah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan, dan kebutuhan setiap orang akan tentunya berbeda. Nah, dari cara penafsiran surat Al-Ma'un tersebut atau di atas adalah contoh pembaharuan yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian singkat cerita, bagaimana supaya pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dapat dilakukan oleh umat Islam selanjutnya? Usulan dari salah satu muridnya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah supaya amalan-amalan ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien secara bersama-sama. Nah, yang dimaksud bersama-sama ini adalah membuat komunitas atau kelompok, atau mungkin dalam istilah sekarang adalah organisasi. Nah, pemikiran di sini berangkat dari pemikiran-pemikiran di sini, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan bermaksud atau bertujuan untuk mendirikan sebuah organisasi. Karena dipahaminya juga organisasi adalah hal yang sifatnya wajib atau sesuatu yang sifatnya wajib yang berdasarkan dalam surat Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan orang-orang yang menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran tersebut adalah insya Allah nanti adalah orang-orang yang akan beruntung di akhirat kelak, amin. Dan di situ ada kata hendaklah, sifatnya hendaklah itu adalah seruan atau perintah. Dengan demikian di antara kita itu memahami berorganisasi itu adalah sifatnya wajib gitu. Kemudian dengan berjalannya waktu, Muhammadiyah didirikan dengan tujuan untuk mensiarkan syariat Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dengan demikian Muhammadiyah harus memperluas suatu gerakan syiarnya untuk berdakwah, untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan selanjutnya Muhammadiyah juga dituntut untuk melakukan pembaharuan dalam pemikiran sesuai dengan perkembangan zaman dan sudut pandang umat manusia yang selalu berkembang. Adapun pembaharuan
yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan di awal berdirinya Muhammadiyah adalah pembaruan dalam bidang keagamaan, pembaruan dalam bidang pendidikan, pembaruan dalam bidang sosial kemasyarakatan. Nah, untuk pembaruan dalam bidang keagamaan yang dilakukannya adalah meluruskan arah kiblat yang waktu itu masih terlalu condong ke barat, yang justru mengarah ke negara Afrika. Kemudian melaksanakan sholat id di lapangan daripada di masjid, karena sunnahnya sholat id adalah di lapangan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad waktu itu. Kemudian pembaruan yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan pola pendidikan nasional yang memberikan potret sebagai organisasi yang inklusif, progresif, dengan tidak melupakan maksud dan tujuan serta identitas yang prinsip dalam pelaksanaan pendidikan Muhammadiyah. Kemudian pembaharuan yang ketiga yaitu pembaharuan di bidang sosial kemasyarakatan, yaitu dengan membentuk majelis kesejahteraan umat, dengan mendirikan panti asuhan, membentuk panitia dan amal zakat, infak dan sedekah. Nah, demikian dari sedikit penjelasan tentang pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Kurang lebihnya kami minta maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan kultum dari Ustazah Dina Setianingsih, SOS IMPD. Jadi kesimpulannya, pembaharuan di dalam Islam sifatnya adalah wajib, karena Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, mereka mengubah keadaan yang ada pada diri manusia. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa terus saksikan channel Sahabat Mutiara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.